Chelsea berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-0 dalam lanjutan Premier League Game Week 13. Skuad Unai Emery dibuat tak berkutik di hadapan anak asuh Maresca. Apa yang dilakukan Maresca sehingga Unai Emery tak mampu memberikan perlawanan? Simak review pertandingan Chelsea versus Aston Villa menurut Corner Blues Indonesia sebagai berikut. Chelsea memulai laga dengan seperti biasa, yaitu dengan formasi 4-2-3-1. Di pertandingan ini, Maresca keluar dari zona nyamannya dengan memainkan trio gelandang yang ia punya. Lavia, Caicedo, dan Enzo Fernandez bermain secara bersamaan. Kini giliran Moises Caicedo yang menjalankan peran sebagai inverted midfield. Memulai laga dengan posisi right back, Caicedo lalu inverted ke posisi naturalnya, yaitu sebagai defensive midfielder. Peran ini ditemukan oleh Roberto De Zerbi, pelatihnya dulu saat berseragam Brighton. Caicedo ditemani oleh Romeo Lavia sebagai double pivot yang tampil sangat tenang dan elegan di lini tengah. Di sisi pertahanan, Levi Colwill bermain sangat dewasa dan beberapa kali ia menempel pemain Villa hingga ke tengah lapangan. Praktis skuad Unai Emery tak dapat berbuat banyak. Passing-passing dari anak asuhnya kerap kali putus di tengah jalan, dan Emery beberapa kali kedapatan mengeluarkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Fofana yang bermain di posisi right center back juga bermain sangat solid. Meskipun ada 1-2 momen berkat kesalahannya yang membuat Chelsea dalam bahaya. Kesalahan Fofana hampir berujung fatal jika saja bisa dimanfaatkan lebih baik oleh Ollie Watkins. Ollie Watkins memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Watkins berhasil mengelabui Fofana dan tinggal berhadapan one-on-one dengan kiper. Sayang sekali, ia tidak dapat menyelesaikan peluang emas di depan mata, padahal ia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Chelsea, Robert Sanchez. Beruntung Robert Sanchez mampu membaca gerakan kaki oleh Watkins dan berhasil men-save tendangannya. Kredit patut diberikan kepadanya yang kerap kali mendapat kritikan dari fans meskipun ia selalu memberikan penampilan yang terbaik untuk Chelsea. Kemenangan kali ini harus dibayar mahal karena Fofana yang terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-60 karena cedera. Dalam konferensi persnya setelah pertandingan, Maresca mengkonfirmasi Fofana mengalami cedera hamstring dan diperkirakan akan menepis selama 4-5 pekan. Apresiasi setinggi-tingginya harus diberikan kepada Cucurella. Lagi-lagi ia bermain sangat luar biasa. Bermain sangat solid ketika bertahan dan berulang kali membuat frustrasi para winger milik Aston Villa. Bermain sebagai posisi left center back, uniknya ia mampu lepas dari pertahanan lawan dan mampu memberikan umpan yang diselesaikan dengan sangat simpel oleh Nicolas Jackson. Kembali kita ucapkan kepada Cucurella, good job amigo. Balik ke pembahasan lini tengah, Enzo Fernandez bermain sangat lepas sebagai attacking midfielder. Enzo bisa bermain sangat nyaman karena di backup oleh Caicedo dan Lavia. Yang unik adalah setelah ia memutuskan untuk berpisah dan memberi jarak terlebih dahulu kepada pasangannya, penampilannya justru semakin meningkat. Dari 4 games yang dijalaninya, ia telah berkontribusi sebanyak 7 gol untuk Chelsea. Ia selalu memberikan gestur call me di setiap selebrasi golnya. Enzo Fernandez seolah bertransformasi menjadi prime Gundogan. Semoga tetap konsisten terus, Maestro Enzo. Winger kanan dan winger kiri diisi oleh Pedro Neto dan Sancho. Keduanya memiliki dimensi yang sangat berbeda satu sama lain. Neto memiliki kemampuan crossing yang sangat luar biasa. Sedangkan Sancho memiliki kemampuan 1 lawan 1 yang mempesona. Tentu kombinasi ini sangat sulit dibaca lawan dan Maresca mempunyai begitu banyak variasi dalam skuadnya untuk melakukan serangan ke pertahanan lawan. Meski keduanya tidak berkontribusi baik gol maupun assist, namun penampilan mereka patut diacungi jempol. Beberapa kali umpan-umpan crossing yang diluncurkan Neto sangat membahayakan pertahanan Villa. Namun sayang tak satu pun umpannya mampu disambut oleh Nicolas Jackson. Nicolas Jackson sebenarnya berpeluang mencetak hat-trick. Akan tetapi pada laga kemarin ia menyia-nyiakan 2 peluang emas.
Sentuhannya yang sedikit terlalu keras membuat kiper lawan dengan mudah menghalaunya. Unai Emery sebenarnya mencoba untuk memberikan perlawanan kepada Chelsea. Emery memasukkan Ross Barkley pada menit ke-62. Namun sayang, pemain yang mendapat tepuk tangan meriah dari publik Stamford Bridge ini tak mampu berbuat banyak. Mantan pemain Chelsea ini bahkan melakukan pelanggaran kepada Cole Palmer di posisi yang cukup berbahaya. Free kick tersebut memang tidak diambil langsung oleh Palmer. Palmer memainkan umpan pendek dengan rekan-rekannya. Begitu ia mampu menciptakan ruang kosong, ia melesatkan tendangan ke gawang Villa yang dijaga oleh Olsen. Palmer akhirnya mencetak gol dan melakukan selebrasi kedinginan miliknya yang sudah cukup lama kita tidak menyaksikannya. Di game ini sebenarnya Palmer tak terlalu terlihat. Beberapa kali ia tidak mampu memanfaatkan momen untuk mengancam Aston Villa. Setelah mencetak gol ketiga Chelsea, ia langsung ditarik keluar lapangan. Hal ini dilakukan Maresca untuk mencegahnya dari resiko cedera. Palmer digantikan oleh Joao Felix dan tak lama kemudian ia hampir saja mencetak gol keempat Chelsea. Pada game melawan Villa kemarin, Todd Boehly juga turut menyaksikan di tribun. Todd Boehly nampaknya sangat menikmati jalannya pertandingan. Secara keseluruhan, Chelsea bermain sangat menghibur dan mendominasi hampir di seluruh jalannya laga. Good job untuk Maresca dan staf kepelatihannya, dan juga kepada para pemain Chelsea. Semoga mereka tak cepat berpuas diri, karena 3 hari lagi Chelsea sudah harus tandang ke St. Mary's Stadium, kandang dari Southampton. Berikut adalah preview pertandingan Chelsea melawan Aston Villa. Thank you yang sudah menonton episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tonton semua episode-episode dari channel Coral Blues Indonesia. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.